Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 20 dan ayat 30 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan dengan rajin berbuat baik. Kita sudah berada pada ujung tahun liturgi, yaitu Minggu Biasa ke-33, dan minggu depan adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Maka bacaan kitab suci dalam liturgi hari ini berbicara tentang akhir zaman atau pengadilan akhir. Dalam bagian akhir syahadat para rasul, kita mengakui bahwa Ia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Dalam bacaan pertama dari kitab Amsal dicontohkan seorang wanita yang rajin bekerja dengan tangannya. Seorang wanita adalah luhur dan mulia, bukan karena kecantikannya saja, melainkan juga karena kerajinannya dan kesalehannya. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kitab Amsal yang berisikan banyak petua dan nasihat yang baik, memberikan kebijaksanaan tentang hal-hal yang baik dan benar sebagai wanita. Dalam bacaan kedua, diberikan nasihat untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dalam iman yang hidup setiap hari. Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan akan terjadi atas cara yang tidak disangka-sangka
seperti pencuri pada malam hari. Pada saat semuanya dalam keadaan aman dan damai sejahtera, tiba-tiba hari Tuhan dapat mendatangi setiap orang secara tiba-tiba. Hal ini bisa terjadi jika hari Tuhan atau akhir zaman akan tiba, maka tidak seorang pun tahu saat dan waktunya. Namun, hal itu bisa berarti juga akhir hidup setiap orang yang berarti datangnya kematian. Kematian dapat terjadi dalam diri setiap orang secara tiba-tiba dan tidak menunggu tua atau sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang baik dan rajin, serta hamba yang jahat dan malas. Selaras dengan bacaan pertama tentang wanita yang rajin dan bacaan kedua tentang anak-anak terang yang selalu sadar dan berjaga-jaga, demikian pula dalam Injil ditekankan perlunya untuk hidup dengan setia dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita masing-masing diberikan bakat, kemampuan atau talenta yang tidak sama. Ada yang diberikan kemampuan dan tanggung jawab yang besar, seperti 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta dan 1 talenta. Tetapi tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sama, yaitu supaya bekerja rajin dan setia untuk melipat gandakan talenta-talenta itu. Bukan masalah besarnya talenta yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menjalankan talenta itu supaya menghasilkan buah-buah kebaikan yang berlipat ganda. Marilah kita semakin menyadari dan menghayati panggilan hidup kita masing-masing, dan dengan penuh iman kepada Tuhan, kita rajin berbuat baik untuk menghasilkan banyak buah kebaikan. Supaya pada akhirnya, Sang Raja yang adil dan berbelas kasih itu akan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itulah kata-kata Tuhan Yesus yang ingin kita dengarkan bila kita berjumpa dengannya dalam pengadilan kehidupan kita. Semoga rahmat Allah menolong kita semua. Semoga demikian. Amin.